Part ketiga, perasaan inferior adalah asumsi yang subjektif. Filsuf. Nah, coba kita cermati hubungan interpersonal dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Apakah kau familiar dengan istilah perasaan inferior? Pemuda. Pertanyaan yang konyol, seperti yang pasti sudah bisa kau duga dari diskusi kita sampai saat ini, aku hanya sekumpulan besar perasaan inferior. Filsuf. Perasaan-perasaan apa itu persisnya? Pemuda. Misalnya, kalau melihat sesuatu di surat kabar tentang seseorang seumuranku yang benar-benar sukses, aku selalu dikuasai perasaan inferior. Kalau orang lain yang sudah hidup dalam waktu yang sama denganku bisa begitu sukses, apa yang kulakukan dengan diriku? Atau waktu melihat seorang teman yang tampak bahagia, sebelum bisa merasa ikut senang karenanya, aku dipenuhi rasa iri dan frustasi. Tentu saja, wajah yang jerawatan ini juga tidak banyak membantu, dan aku memiliki perasaan inferior yang kuat saat berurusan dengan pendidikan dan pekerjaan. Lalu ada pula penghasilan dan kedudukan sosial. Kurasa aku benar-benar dipenuhi rasa rendah diri. Filsuf. Aku mengerti, kebetulan Adler dianggap sebagai orang yang pertama menggunakan istilah perasaan inferior dalam konteks yang sedang dibicarakan hari ini. Pemuda. Aku tidak tahu itu. Filsuf. Dalam bahasa Ibu Adler, bahasa Jerman, kata yang dimaksud adalah yang artinya perasaan memiliki lebih sedikit, dalam kurung minder, harga, dalam kurung wert. Jadi, perasaan inferior ini berkaitan dengan ukuran nilai seseorang terhadap dirinya. Pemuda. Ukuran nilai. Filsuf. Perasaan bahwa seseorang tidak berharga atau bahwa nilai dirinya hanya sebatas itu. Pemuda. Aku tahu betul bagaimana rasanya. Singkatnya, itulah aku. Tiada hari yang kulalui tanpa menyiksa diri dengan berbagai pikiran bahwa tidak ada gunanya untuk terus hidup. Filsuf. Kalau begitu, ayo kita lihat perasaan inferior yang kumiliki. Waktu kau pertama kali menjumpaiku, bagaimana kesanmu dalam hal karakteristik fisik? Pemuda. Filsuf. Tidak perlu sungkan, langsung saja. Pemuda. Baiklah, kurasa kau agak sedikit lebih pendek dari yang kubayangkan. Filsuf. Terima kasih. Tinggiku 155 cm. Tinggi badan Adler tampaknya kurang lebih sama. Ada masa-masa sebenarnya sampai kira-kira seusiamu ketika aku mencemaskan tinggi badanku. Aku yakin bahwa keadaan akan berbeda kalau tinggi badanku rata-rata 20 atau 10 cm lebih tinggi saja. Seakan-akan hidup yang lebih cerah sedang menanti. Aku bicara dengan temanku sewaktu perasaan ini melanda. Dan dia berkata itu. Omong kosong. Dan langsung mengabaikannya. Pemuda. Itu buruk sekali, teman macam apa itu? Filsuf. Lalu dia berkata, memangnya apa yang akan kau kerjakan kalau badanmu bertambah tinggi? Kau tahu kau punya bakat untuk membuat orang rileks. Memang pria berbadan besar dan kuat bisa mengintimidasi orang hanya karena ukuran tubuhnya. Namun di sisi lain, dengan orang bertubuh kecil sepertiku, mereka bisa melepaskan kewaspadaan. Jadi aku dibuat sadar bahwa memiliki perawakan kecil adalah hal yang menguntungkan, baik bagiku maupun bagi mereka yang ada di sekelilingku. Dengan kata lain, terjadi transformasi nilai. Aku tidak mencemaskan tinggi badanku lagi. Pemuda. Oke, tapi itu... Filsuf. Tunggu sampai aku selesai. Yang penting di sini adalah bahwa tinggi badanku yang 155 cm itu tidak inferior. Pemuda. Tidak inferior? Filsuf. Malah tinggi badan tersebut tidak lebih baik atau lebih buruk dari yang lain. Tentu tinggi 155 cm itu lebih rendah dari tinggi badan rata-rata, dan angka tersebut adalah angka yang diukur secara objektif. Sekilas ini mungkin dianggap inferior, tapi persoalan sebenarnya adalah bagaimana aku memaknai tinggi badanku, nilai apa yang kuberikan untuknya. Pemuda. Artinya? Filsuf. Semua perasaanku tentang tinggi badan itu hanya perasaan minder yang bersifat subjektif, yang timbul semata-mata karena aku membandingkan diriku dengan orang lain, yang artinya timbul dalam hubungan interpersonalku.
Sebab kalau tidak ada orang lain yang bisa kubandingkan dengan diriku sendiri, aku tidak akan pernah berpikir bahwa aku pendek. Sekarang kau juga sedang menderita banyak rasa minder. Tapi tolong pahami bahwa apa yang kau rasakan sekarang bukanlah perasaan inferior yang bersifat objektif, tapi perasaan inferior yang bersifat subjektif. Meskipun dengan masalah seperti tinggi badan, semua itu dapat disimpulkan pada subjektivitasnya. Pemuda. Dengan kata lain, perasaan inferior yang kita alami adalah penafsiran yang bersifat subjektif ketimbang fakta yang objektif. Filsuf. Benar sekali. Kalau dilihat dari sudut pandang temanku, aku membuat orang rileks atau aku tidak mengintimidasi mereka. Aspek-aspek ini bisa menjadi poin-poin kelebihanku. Tentu saja ini adalah penafsiran yang subjektif. Kau bahkan bisa mengatakan bahwa itu asumsi yang semaunya. Tapi ada sesuatu yang baik tentang subjektivitas. Hal ini membuat kita bisa memilih sendiri. Justru karena aku menyerahkannya pada subjektivitas, pilihan untuk memandang tinggi badanku sebagai hal yang menguntungkan atau tidak tetap terbuka. Pemuda. Argumen bahwa engkau bisa memilih gaya hidup yang baru. Filsuf. Itu benar. Kita tidak bisa mengubah fakta objektif, tapi penafsiran subjektif bisa diubah seiring yang kita inginkan. Dan kita menghuni alam subjektivitas. Kita sudah membicarakan hal ini sejak awal, ya kan? Pemuda. Ya, air sumur yang bersuhu 18 derajat. Filsuf. Sekarang ingat-ingat lagi istilah bahasa Jerman untuk perasaan inferior. Seperti yang baru saja kukatakan, perasaan inferior adalah istilah yang berkaitan dengan ukuran nilai seseorang atas dirinya sendiri. Kalau begitu, nilai seperti apa itu? Oke, intan contohnya, yang diperdagangkan dengan nilai yang tinggi, atau kurs mata uang. Kita menetapkan nilai-nilai tertentu untuk hal-hal ini, dan menyatakan bahwa satu karat adalah sebanyak ini, bahwa harganya adalah sejumlah itu. Tapi kalau sudut pandangmu diubah, sebutir intan itu tak lebih dari secuil kecil batu. Pemuda. Ya, secara intelektual itu benar. Filsuf. Dengan kata lain, nilai adalah sesuatu yang didasarkan pada suatu konteks sosial. Nilai yang diberikan pada selembar uang kertas bukanlah nilai yang disandangkan secara objektif. Sekalipun itu mungkin pendekatan yang masuk akal. Kalau orang mempertimbangkan biaya aktualnya sebagai materi cetak, nilainya sama sekali tidak mendekati $1. Seandainya aku adalah satu-satunya orang di dunia ini dan tidak ada yang lain, aku mungkin akan melemparkan uang kertas itu ke tungku perapian saat musim dingin. Mungkin aku akan memakainya untuk mengusap ingus. Mengikuti logika yang sama persis. Aku seharusnya tidak punya alasan untuk mencemaskan tinggi badanku. Pemuda. Seandainya kau satu-satunya orang yang ada di dunia ini dan tidak ada yang lain? Filsuf. Ya, masalah nilai pada akhirnya membawa kita lagi pada hubungan interpersonal. Pemuda. Jadi ini berkaitan dengan perkataanmu sebelumnya bahwa segala persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Filsuf. Ya, itu benar.